Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GMA, rasanya sudah langganan mengalami bencana. Alat gejala yang paling sering terjadi adalah banjir bandang dan tanah longsor jika berlangsung lama. Ancaman suatu wilayah tenggelam dan hancur bisa saja terjadi. Diprediksi ada salah satu pulau di Indonesia yang terancam tenggelam. Al-Quran juga bahkan menjelaskan penyebab kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan manusia. Alam pulau apakah di Indonesia yang terancam tenggelam? Apa saja penyebab utama kerusakan lingkungan? Bagaimana Al-Quran memperingati umat manusia terkait terjadinya bencana akrab? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang sudah diprediksi bakal tenggelam. Di salah satu wilayah yang paling sering disebut akan tenggelam adalah ibu kota Indonesia, yakni Jakarta. Penyebab utama suatu wilayah terancam tenggelam karena adanya pemanasan global, yang mana pemanasan global menyebabkan gunung es di daerah kutub mencair. Imbasnya akan meningkatkan volume air di permukaan laut. Beberapa daerah yang diprediksi tenggelam itu berada di kawasan yang mengalami kenaikan permukaan air laut, sehingga terjadi penurunan permukaan tanah. Wilayah yang terkena imbasnya seperti Jakarta Utara, Semarang, Demak, dan Pekalongan, Jawa Tengah. Untuk Jakarta sendiri penurunan permukaan tanah mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun 2007 hingga 2017. Fenomena penurunan permukaan tanah bisa menyebabkan tanah ambles. Dalam kasus di Jakarta, penurunan permukaan tanah terjadi secara berkala. Bukti dari penurunan permukaan tanah bisa dilihat dari pemukiman di sejumlah wilayah DIY, Yogyakarta Utara, yang kini terendam air laut. Di kawasan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Selatan, sebuah masjid bernama Walajna rendam air laut secara permanen. Memuji tersebut sudah hampir 1 dekade tak dapat difungsikan. Padahal dahulu masjid ini menjadi tempat ibadah para nelayan yang tengah bersandar. Ada beberapa penjelasan ilmiah yang menjadi penyebab turunnya permukaan tanah. Pertama, berkurangnya air di dalam tanah akibat penggunaan sumur bor yang berlebihan. Penggunaan air tanah membuat kandungan air di pori-pori tanah berkurang, sehingga permukaan tanah turun. Penyebab lainnya, karena adanya beban permukaan tanah yang berlebih akibat bangunan tinggi. Dengan begitu beban permukaan tanah semakin berat dan membebani lapisan di bawahnya. Penyebab ketiga adalah konsolidasi natural, atau terjadinya pemantapan tanah yang bersifat natural. Misalnya ada bagian yang terbentuk dari endapan lingkungan pasir-pasir halus ini, kemudian mengeras. Dampak dari adanya justone tanah yang sudah jelas terlihat adalah wilayah di pesisir Jakarta Utara, masuknya air laut wilayah Jakarta, menyebabkan pori-pori batuan yang mencemarkan air tanah. Menurut catatan Badan Geologi Instruksi, air laut sudah mencapai wilayah modal sebagian utara. Masalah lainnya adalah banjir bandang yang kerap meregang wilayah Jakarta. Sekitar 50% wilayah Jakarta disebut memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunnya. Padahal idealnya kota besar memiliki tingkat keamanan banjir minimum 50 tahunnya. Tak hanya ancaman banjir, wilayah Jakarta juga terancam oleh aktivitas gunung api yaitu Krakatau dan Gunung Gede. Ada juga potensi gempa bumi hingga menyebabkan tsunami. Jika sederat bencana alam yang menimpa Jakarta ini terus terjadi, bukan tak mungkin Jakarta akan tenggelam dan hancur. Fenomena tenggelamnya satu wilayah Kemang ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Secara tegas memberi peringatan perbuatan-perbuatan manusia yang menyebabkan baru-baru suatu wilayah. Seperti apa bentuk peringatan Al-Quran perihal ancaman tenggelamnya Jakarta? Bencana alam yang mengancam Jakarta tampillah disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Al-Quran secara tegas memberi peringatan bahwa sebagian kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah karena ulah manusia sendiri.
Perbuatan manusia yang tak mampu menjaga lingkungannya dengan baik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, sebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Awas, dijelaskan makna ayat tersebut ialah, memaparkan bahwa semua kerusakan, atau musibah yang terjadi, di bumi ini, merupakan hukuman bagi umat manusia. Karena perbuatan-perbuatan tersebut, kerusakan lingkungan terjadi agar manusia, tahu sejarah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan balasan, terhadap setiap apa juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan sebagian balasannya, supaya menjadi contoh balasan atas ulah manusia. Ahli tafsir dan makasyid syariah dari Tunisia bernama Syekh Tahir Itu Asyur juga menjelaskan penyebab utama kerusakan lingkungan. Hal itu dijelaskan berdasarkan tafsir dari Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Penyebab pertama adalah manusia mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya segala sesuatu yang telah ditetapkan fitrahnya diubah, semisal air yang fitrahnya adalah alat bersuci sehingga harus bersih dan suci, namun tidak dapat digunakan karena tercemar oleh limbah industri, akibatnya menyebabkan kerusakan pada habitat anak. Penyebab kedua adalah perilaku zalim manusia dengan lingkungannya, mengeksploitasi alam semaunya tanpa melakukan perbaiki. Ketiga yaitu menyebabkan diri sebagaimana sebagian akrab berlaku semena-mena, sombong akan kemajuan teknologinya dan mengeksploitasi alam hingga menyebabkan kerusakan. Kemudian yang keempat, umat manusia kerap memperturutkan hawa nafsu, menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya, untuk menguasai alat dan menjarah sumber dayanya. Penyebab kelima adalah menyimpang dari keseimbangan alam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam raya berikut bumi dan isinya dengan keseimbangan. Berbagai kenikmatan telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di darat, laut dan udara. Enggak manusia merusak keseimbangan yang ada dengan melakukan kerusakan pada alat seperti pembakaran hutan dan sebagainya, karena manusia kufur akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbulkan kegelisahan, kelaparan hingga bencana alam yang mengancam wilayah. Bisa saja tenggelam. Perlu kita ketahui bahwa semua yang ada di muka bumi adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih dan bersujud padanya. Maka dari itu manusia tak boleh semena-mena terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tak boleh seenak maunya eksploitasi hutan, gunung, lautan, hewan. Juga perlu ingat bahwa manusia diciptakan menempati muka bumi untuk menjalankan peran sebagai khalifah pencet, seharusnya menegakkan keadilan, penebar kebaikan dan kemaslahatan bagi setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selininya manusia memakmurkan bumi, mencintai dan menjaga keseimbangan alam. Tindakan merusak alam termasuk bagian dari dosa karena maksiat, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran telah memberi peringatan jika melanggar aturan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang lingkungan atau alam semesta, maka manusia akan terjatuh pada dosa. Jika kita sebagai manusia tidak menanam atau tidak menata, sama saja dengan merusak, hingga pada akhirnya akan berbuat kezaliman. Kondisi menanam pohon agar bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terciptalah kemakmuran. Sahabat beriman, kita sebagai manusia, sebagai khalifah harus selalu memberikan keteladanan dengan menjaga keseimbangan Allah. Jika hal ini dilakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita semua mengharapkan hidup yang makmur dan jauh dari bencana Allah. Bukankah kamu sudah merasakan betapa menderitanya kita sebagai akibat dari kerusakan lingkungan? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.